Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar IPAS dan juga belajar literasi digital. Nanti Bu Fira akan membuat video secara terpisah ya, literasi sendiri, IPAS sendiri. Kalian harus nonton sampai habis. Ini kita belajar IPAS terlebih dahulu. Coba kalian buka kertas yang sudah Bu Fira bagikan, kertas catatan yang ada gambar telinganya. Pada rangkuman yang kalian bawa itu, yang pertama di bagian kiri ada fungsi bagian telinga. Fungsi bagian telinga yang mana? Bagian-bagian telinga itu yang pertama ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga, kemudian masuk lagi ada gendang, ada rumah siput, kemudian ada 3 tulang telinga, kemudian ada syaraf. Nah, fungsi-fungsinya apa? Yang pertama daun telinga. Daun telinga karena dia ada yang paling di luar ya. Jadi fungsinya adalah menangkap suara. Kemudian saluran telinga. Saluran telinga itu fungsinya meneruskan suara. Kecoret. Saluran telinga itu fungsinya meneruskan suara. Sedangkan gendang telinga itu fungsinya adalah menggetarkan suara. Beda ya. Yang pertama ditangkap dulu suaranya, terus diteruskan, terus digetarkan. Kalau tulang telinga ini fungsinya untuk meneruskan suara ke koklea atau ke rumah siput. Rumah siput fungsinya meneruskan suara ke syaraf. Syaraf fungsinya untuk meneruskan suara ke otak, dan nanti kalian akan mendengar bunyi. Gitu. Caranya telinga agar dapat mendengar gimana? Di bagian sini awal-awalnya ada bunyi. Bunyi merambat melalui benda lalu ditangkap daun telinga. Setelah itu ya ditangkap dari sini dulu, kemudian diteruskan nanti ke sini ke saluran telinga. Di gendang telinga nanti digetarkan. Akhirnya masuklah suaranya ini ke tulang telinga. Diteruskan ke koklea, kemudian diteruskan ke syaraf, diteruskan ke otak. Gitu. Itu adalah cara telinga agar bisa mendengar bunyi. Kalian hafalin lagi ya. Besok ada soal tentang telinga. Oh iya, selain Bu Fira buat video tentang rangkuman ini, Bu Fira juga buat video tentang latihan soal-soal. Itu yang harus nanti kalian lihat juga. Kemudian ini ada tentang mata. Mata. Ini sudah pernah kalian hafalkan ya, telinga, mata. Mata di sini ada bagian-bagian apa saja? Yang paling luar itu disebut sebagai kornea. Yang mana tanpa kornea manusia nggak bisa melihat. Kemudian urutan kedua ada pupil. Kemudian di bagian kanan kirinya pupil itu ada iris. Kemudian masuk lagi setelah pupil ada lensa. Di bagian pojok kanan ini adalah retina. Kemudian ada syaraf mata. Fungsi-fungsinya apa Bu? Yang pertama kornea. Kornea ini fungsinya apa? Dia meneruskan cahaya masuk ke mata. Fungsi kornea ini hampir sama kayak fungsinya saluran telinga, karena dia posisinya ada yang paling luar sendiri. Kemudian pupil. Pupil ini fungsinya adalah mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Setelah sama kornea cahayanya dimasukkan, sama pupil diatur banyak sedikitnya. Kemudian sama lensa diapakan? Sama lensa difokuskan bayangannya supaya jatuh tepat ke sini. Jadi sama lensa tuh bayangannya difokuskan supaya jatuh tepat ke retina. Kemudian fungsinya retina sendiri apa? Retina adalah tempat terbentuknya bayangan. Jadi nanti adalah di sini ini tempat terbentuknya bayangan. Yang terakhir ada syaraf mata. Syaraf mata ini adalah meneruskan bayangan ke otak. Tadi iris itu apa fungsinya? Iris fungsinya untuk memberikan warna pada mata. Gitu ya. Jadi dari kornea. Dari sini nih, dari kornea cahaya masuk. Kemudian sama pupil ditentukan banyak sedikitnya.
Kemudian sama lensa, memfokuskan bayangan supaya jatuh tepat ke retina. Retina tempat terbentuknya bayangan. Kemudian sama retina diteruskan ke syaraf. Syarafnya diteruskan ke otak. Akhirnya kita bisa melihat. Gitu. Terus kalian juga harus ingat tentang penyakit mata. Penyakit mata itu kita dulu belajar banyak, tapi besok yang keluar ada 2 saja. Yang pertama, rabun jauh. Itu disebut sebagai miopi. Tidak bisa melihat benda yang jauh. Ini yang Bu Fira alami, nak. Ini yang Bu Fira alami. Bu Fira nggak bisa melihat benda yang jauh. Kemudian yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Ini yang dialami sama Atu, Opah. Dia tidak bisa melihat benda yang dekat. Sekarang kita ulangi lagi. Rabun jauh atau miopi, tidak bisa melihat benda yang jauh. Ini ya, rabun jauh berarti nggak bisa lihat benda yang jauh. Rabun dekat berarti nggak bisa lihat benda yang dekat. Kemudian lanjut, sifat cahaya. Sifat cahaya itu ada cahaya merambat lurus, kemudian ada juga cahaya dapat dibiaskan. Kalau misalkan contohnya nomor 1 ini ya, cahaya merambat lurus, itu contoh gambarnya gini. Nah lanjut ya, ini adalah contoh cahaya dapat merambat lurus. Jadi ada lilin, kemudian orang bisa melihat lilin itu, cahayanya lilin itu di bolongan-bolongan atau di lubang-lubang ini. Lubangnya lurus. Ini contohnya ya. Ini adalah cahaya dapat merambat lurus. Ini juga contohnya gitu. Kemudian cahaya dapat dibiaskan itu contohnya adalah pensil dimasukkan ke dalam air, dia bengkok. Atau kaki manusia dimasukkan ke dalam air jadinya lebih pendek. Nah itu cahaya dapat dibiaskan. Lanjut, pemanfaatan sifat bunyi. Itu di mana saja? Pemanfaatan sifat bunyi itu bisa di peredam suara, sound system, sound horeg, radio, TV. Itu adalah pemanfaatan sifat bunyi. Kalau pemanfaatan sifat cahaya ada di mana aja, Bu? Ada di senter, lilin, cermin, lensa. Pokoknya pemanfaatan sifat cahaya itu dia seputar yang bisa menghasilkan cahaya atau seputar yang bisa dimanfaatkan oleh mata. Seperti cermin, kacamata, lilin, senter. Kalau pemanfaatan sifat bunyi, dia adalah seputar yang bisa menghasilkan bunyi gitu, atau bisa meredam suara. Dah, mata dan telinga, suara dan juga cahaya sudah. Sekarang lanjut ke ekosistem. Ekosistem, apakah ekosistem itu? Kalau kita belajar kemarin, ekosistem itu adalah tempat tinggalnya makhluk hidup. Ya, tempat tinggalnya makhluk hidup. Tapi kalau kita belajar lebih lagi, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari kesatuan hubungan timbal balik antara semua makhluk hidup biotik dan juga lingkungan yang tak hidup atau abiotik di suatu wilayah. Jadi ekosistem itu isinya bukan cuma makhluk hidup saja, ya toh, tapi ada juga batu, ada juga tanah, ada juga udara. Jadi ekosistem itu adalah kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan juga makhluk hidup abiotik di suatu wilayah, gitu ya. Oke, lanjut. Rantai makanan, kita juga pernah belajar rantai makanan, masih ingat? Ini di bawahnya sini, ini adalah gambar rantai makanan. Ini dimakan ini dimakan ini, itu adalah rantai makanan. Tapi kalian harus tahu pengertian secara bahasanya gimana. Rantai makanan itu adalah urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam ekosistem untuk memindahkan energi dan nutrisi. Oke, jadi dia adalah urutan proses makan dan dimakan
antara makhluk hidup dalam ekosistem atau dalam lingkungan ya, untuk memindahkan energi dan nutrisi. Kok bisa Bu? Kok bisa untuk memindahkan energi dan nutrisi? Oke, sekarang kita lihat di bagian bawah sini. Yang pertama, padi dimakan oleh belalang. Menurutmu, apakah belalang jadi mendapatkan energi dan nutrisi setelah makan? Ya toh. Nah, energi dari padi sini pindah ke belalang karena belalang makan padi. Habis itu belalang dimakan katak. Katak jadi dia lebih bersemangat toh karena punya energi dan nutrisi dari belalang. Lah, pindah lagi energinya. Katak dimakan sama ular, pindah lagi energinya. Ular dimakan sama elang, pindah lagi. Elang mati nanti kemudian diuraikan sama jamur, pindah lagi nanti energinya. Nah, itu adalah proses rantai makanan. Sekarang kita coba lihat ya. Kalian ingat-ingat, padi itu adalah produsen. Apa tuh Bu produsen? Produsen itu adalah yang membuat makanan. Yang membuat makanan artinya dia tidak memakan siapapun karena dia yang membuat makanan. Produsen itu semuanya adalah tumbuhan. Kemudian belalang itu konsumen satu yang memakan produsen ya. Konsumen 2 yang memakan konsumen 1, konsumen 3 yang memakan konsumen 2, konsumen 4 yang memakan ular atau konsumen 3. Dekomposer ini adalah pengurai sisa organisme yang mati. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, siapakah konsumen puncak pada gambar ini? Konsumen puncaknya adalah elang. Kenapa? Karena dia konsumen 4. Setelah itu nggak ada konsumen lagi, adanya dekomposer. Dekomposer itu kan pengurai, bukan konsumen, gitu ya. Terus kalau ditanya, yang manakah produsennya? Produsennya adalah padi. Ada pertanyaan, yang manakah dekomposernya? Dekomposernya adalah jamur. Gitu ya, ingat-ingat. Ekosistem itu terdiri dari biotik dan abiotik. Rantai makanan itu proses makan dan dimakan. Ada yang namanya produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Ada yang namanya konsumen. Konsumen itu adalah hewan yang memakan. Kemudian ada yang namanya konsumen puncak atau konsumen yang paling akhir, dan ada yang namanya dekomposer, pengurai sisa organisme yang sudah mati. Oke. Kita sudah sampai ekosistem. Sekarang kita lanjut ke magnet. Kalau magnet ini insya Allah kalian bisa ya, karena ini lumayan gampang. Ada sebuah magnet S, kemudian U atau N, didekatkan sama magnet U dan N. Kira-kira apa yang terjadi kalau magnet itu samping-sampingnya sama, ya? Maka dia akan tolak-menolak. Sedangkan kalau misalkan dia berbeda kutubnya, maka dia akan tarik-menarik. Tahu ya kalian ya kalau ini sudah sering mainan magnet. Terus benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut feromagnetik. Kalian ingat-ingat nama fero. Dia lemah. Ini artinya fero itu lemah. Lemah ditarik oleh magnet. Oke, sudah. Jadi kita belajar telinga, mata, cahaya, bunyi, kemudian ekosistem dan magnet. Lanjut ke kertas baliknya. Ayo dibalik semua anak-anak. Di kertas baliknya ini ada namanya kenampakan alam, bukan penampakan, tapi kenampakan alam. Kenampakan alam itu apa Bu? Kenampakan alam ini adalah hal-hal yang berada di dalam alam. Yang pertama, kenampakan alam itu bisa berupa daratan dan juga bisa berupa perairan. Kalian ingat kalau misalkan melihat banner yang ada di kelas tentang pulau Indonesia, warna birunya kan lebih banyak ya dibanding pulau-pulaunya yang warna-warni itu. Indonesia itu memang terdiri dari kepulauan atau perairan, jadi banyak sekali air-air yang ada di Indonesia dibanding daratannya. Kenampakan berupa daratan berarti gak enek banyune nak, tidak ada airnya. Apa? Gunung.
lembah, kemudian tanjung. Gunung itu seperti apa? Tahu ya, gunung. Kemudian lembah. Lembah itu juga tahu ya. Kalau gunung itu kita gambarkan sebagai, nah kayak gini biasanya kalian gambarnya. Kalau lembah, lembah itu dia lebih cekong ke bawah gitu, itu lembah. Nah kalau tanjung itu gimana Bu? Tanjung. Nah ini gambarnya lembah. Lembah itu adalah di sekitarannya gunung, dia yang cekong ke bawah. Ini lembah, ini lembah. Gitu ya, tahu toh ya? Iya tahu kalian. Kemudian tanjung. Tanjung itu apa toh Bu? Tanjung itu adalah bagian daratan yang menjorok ke dalam lautan. Nah ini tanjung. Ini tanjung. Makanya kalau misalkan ke WBL ya, kalian ada yang namanya Tanjung Kodok. Nah, karena apa? Karena bagian tanjungnya di sana itu bentuknya seperti kata, makanya disebut Tanjung Kodok gitu. Lanjut. Sekarang kenampakan alam berupa perairan. Kalau berupa perairan ya berarti dia isinya air. Ada berapa Bu? Ada 2 tok, selat dan laut. Kalau laut kalian tahu ya. Kalau selat tuh gimana Bu? Tak kasih tahu gambarnya. Selat tuh seperti apa? Nah, selat itu adalah lautan yang berada di antara 2 pulau. Jadi ini disebut sebagai selat. Ini disebut sebagai selat. Ini disebut sebagai selat gitu. Jadi dia adalah sebuah perairan yang berada di tengah-tengahnya antar pulau. Itu adalah selat. Kemudian kalau ada soal gini, bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut adalah pantai ya. Yang berbatasan yang berbatasan langsung dengan laut adalah pantai. Gitu. Tahu ya pantai ya? Tahu dong. Kemudian tadi sudah kenampakan alam ya, kita belajar tentang kenampakan daratan ya, berarti isinya gak enek banyu nih, gunung. Kemudian lembah, gunung itu yang ke sini ke atas, lembah yang ke bawah. Tanjung itu yang menjorok ke dalam lautan. Kemudian selat itu adalah perairan yang berada di antara daratan. Kemudian laut itu ya seperti biasa. Pantai itu adalah yang biasanya sering kalian datangi, yang punya pasir putih, airnya asin. Kemudian lapisan bumi. Kemarin kalian sudah gambar ya, lapisan bumi itu sebenarnya ada beberapa lapis, tapi besok yang keluar cuma ada 4 lapis saja. Lapisan yang paling luar yang kita tinggali disebut sebagai litosfer. Jadi di sini ada manusia, ada hewan, pepohonan, itu di sini. Kemudian setelah litosfer ada mantel bumi. Oke, jadi yang paling luar lapisan setelah litosfer ini disebut sebagai mantel. Kenapa Bu kok disebut sebagai mantel? Karena seolah-olah dia bekerja sebagai pelindungnya bumi. Kemudian setelah itu ada kerak bumi. Ini yang bentuknya kuras sekali. Kemudian yang paling bawah ada inti bumi. Ini panas sekali di sini. Gitu aja ya. Ada 4 saja. Ada litosfer yang paling luar, kemudian setelah itu mantel bumi, terus setelah itu kerak bumi, setelah itu inti bumi. Lanjut, lapisan udara. Ini kemarin juga sudah kita pelajari. Lapisan udara yang paling rendah itu adalah troposfer, yang mana di situ kita hirup udaranya ya. Ada pohon, ada manusia. Kemudian setelah troposfer naik ke atas ada stratosfer. Ini tempatnya pesawat terbang gitu. Kemudian setelah stratosfer ada ozon, pelindung bumi. Artinya setelah ozon atau pelindung bumi ya sudah tidak ada kehidupan manusia lagi. Karena berarti sudah melewati bumi. Setelah itu apa? Mesosfer. Mesosfer itu tempatnya apa Bu? Tempatnya meteor. Makanya ada ozon nak. Supaya apa tujuannya ozon di sini? Melindungi bumi biar bumi tidak mudah hancur kalau ada mesosfer turun. Gitu. Terus ada yang namanya termosfer. Ini termosfer ya, kurang S. Tempatnya apa termosfer? Tempatnya satelit. Kemudian ada eksosfer. Eksosfer ini tempatnya planet. Nah, yang kita hafalkan ada jembatan keledainya nak.
Teman saya makan termos emas. Teman itu troposfer, saya stratosfer, makan mesosfer, termos ya termosfer, emas eksosfer. Jadi teman saya makan termos emas. Troposfer, teman saya stratosfer, makan mesosfer, teman saya makan termosfer, teman saya makan termos emas eksosfer gitu. Kita cuma ngapalin 5 saja karena besok yang keluar ada 5 gitu ya. Teman saya makan termos emas, teman saya makan termos emas. Troposfer, stratosfer, teman saya makan mesosfer, termosfer, emas eksosfer. Kemudian lanjut hujan atau siklus air. Jadi di dalam bumi itu hujan itu disebut sebagai siklus air, guys. Sebenarnya hujan itu masuk ke dalam siklus air gitu ya. Kita belajar tentang siklus air. Sebenarnya ini sudah pernah Bu Fira ajarkan, tapi kayaknya kalian sudah kelamaan jadi agak lupa. Yang pertama, air laut ini. Air laut, air apapun itu dia menguap karena sinar matahari. Jadi karena panas air laut akhirnya menguap. Disebut sebagai apa menguap? Disebut sebagai evaporasi. Kemudian setelah dia menguap, titik-titik air itu berkumpul menjadi awan. Disebut sebagai apa? Disebut sebagai kondensasi. Jadi perkumpulan antara uap-uap itu akan menjadi awan, disebut sebagai kondensasi. Kemudian lanjut, setelah awannya sudah jadi, awannya akan berkumpul semakin banyak, ya akhirnya akan turun hujan. Turun hujan ini disebut sebagai presipitasi. Kemudian hujan turun terus airnya kemana ini? Airnya turun ke tanah, diserap oleh pohon. Diserap ini namanya kejadiannya infiltrasi. Setelah diserap oleh tanah terus kemana airnya Bu? Nanti airnya akan kelebihan ya. Kan pohon tidak bisa menyerap begitu banyak, tanah juga enggak. Nah nanti sisa-sisanya kemana? Sisa-sisanya dikumpulkan. Dikumpulkan kemana Bu? Air itu akan berkumpul lagi ke sungai, ke laut, dan nanti akan kembali lagi ke laut. Setelah kembali lagi akan menguap lagi melalui proses evaporasi, jadi awan lagi, kondensasi, turun hujan, presipitasi, diserap lagi, balik lagi berkumpul, seperti itu seterusnya. Inilah disebut siklus air. Kenapa kok siklus? Karena dia berputar-putar terus. Kenapa kok air? Karena ini tokoh utamanya adalah air, gitu. Nah, terus ini nama-nama dari siklus air ini harus kalian hafalkan karena besok masuk juga. Ini juga nih, lapisan udara tuh besok keluar juga. Yang 5 tadi. Teman saya makan termos emas tuh harus kamu hafalkan. Siklus air ini nama-namanya juga harus kamu hafalkan. Siklus air ini ada 5. Ada Eva, berkonde. Ini adalah jembatan keledai ya. Eva, berkonde, pita, terasi, berkumpul. Eva itu adalah evaporasi atau penguapan. Berkonde ini dari kata kondensasi atau awannya berkumpul. Pita ini dari kata presipitasi. Berarti artinya apa? Hujan turun. Terasi apa ini? Terasi ini adalah salah. Sudah sampai mana ini? Oh iya betul. Infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses penyerapan air ke pohon-pohon, tanah-tanah. Berkumpul, airnya berkumpul lagi. Besok ada soal gini, sebutkan 5 siklus air, gitu ada. Lah kalian harus hafal Eva, berkonde, pita, terasi, berkumpul. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, berkumpul. Kalau misalkan kalian gak hafal namanya, kalian boleh menggambarnya ini. Digambar besok boleh, sama saja, gitu ya. Ada contoh soal di bawah sendiri. Turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan disebut apa tadi hujan? Hujan itu disebut sebagai presipitasi.
Kemudian yang nomor 2, faktor penyebab pergerakan struktur permukaan bumi yang mengakibatkan gempa bumi adalah yang mengakibatkan gempa bumi itu pergerakan lempeng bumi. Ya, jadi faktor penyebab pergerakan struktur permukaan bumi yang mengakibatkan gempa bumi adalah pergerakan lempeng bumi. Nomor 3, lapisan perairan yang menyelimuti bumi disebut, yang menyelimuti bumi itu hidrosfer namanya. Hidrosfer. Kemudian nomor 4, keadaan atmosfer pada waktu tertentu terkait suhu, sinar matahari, angin, cuaca, dan kondisi udara itu dinamakan cuaca. Nomor 5, tuliskan 5 tahapan siklus air. 5 tahapannya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, lalu airnya berkumpul. Ulangi lagi, turunnya air atau hujan disebut presipitasi. Faktor penyebab pergerakan struktur permukaan bumi mengakibatkan gempa bumi adalah pergerakan lempeng bumi. Ketiga, lapisan perairan yang menyelimuti bumi disebut lapisan hidrosfer. Jadi kita itu dilindungi buminya oleh hidrosfer. Kemudian yang keempat, keadaan atmosfer pada waktu tertentu terkait suhu, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara itu dinamakan cuaca. Ini tuh maksudnya apa toh? Soal nomor 4, maksudnya adalah gini. Di dalam HP kalian biasanya kan ada gambar suhu, gambar angin, gambar hujan, gambar sinar matahari, gambar udara. Oh, hari ini suhunya 36 derajat. Lah itu dinamakan apa? Dinamakan cuaca. Gitu, Nak. Oke, sekian rangkuman dari Bu Fira. Nanti kita akan belajar soal-soal latihan, yang mana soal latihannya pasti banyak sekali yang keluar besok. Oke.